Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channel Rani Fitrisia. Kali ini saya bikin dessert box ubi ungu. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai aja. Tahap pertama kita masak dulu sagu mutiara. Kebetulan ini sudah saya masak. Bagaimana cara masak sagu mutiara ini supaya hemat gas dan matang seperti ini, nanti saya akan tulis di deskripsi box. Kemudian kita sisihkan dulu ini. Kita akan bikin tahap kedua, yaitu masak Nutrijel rasa kelapa. Masukkan dulu Nutrijel bubuknya, kemudian tambahkan 100 gram gula pasir atau 8 sendok makan gula pasir dan tambahkan 700 ml air mineral. Kemudian kita akan aduk dulu ini supaya bubuk Nutrijelnya tidak ada yang menggumpal di dalamnya. Dan setelah rata baru kita akan masak. Gunakan api sedang cenderung kecil, masak dengan perlahan, tidak usah terlalu gede apinya. Setelah nanti matang, matikan api kompor dan tetap diaduk sampai uap panasnya berkurang. Ini sudah hampir mendidih. Nah, setelah mendidih dan sudah berkurang uap panasnya, kita akan tuang pada wadah pendinginan. Kemudian didinginkan dan sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, saya pada tahap ketiga ini membuat Nutrijel yang plain. Masukkan gula pasir dengan takaran yang sama, Nutrijel plain 1 bungkus, kemudian air mineralnya juga sama 700 ml dan tambahkan pewarna makanan warna ungu. Caranya persis sama, aduk kembali supaya bubuknya tidak ada yang menggumpal. Aduk kembali dan kita akan masak di api sedang cenderung kecil. Masak sampai mendidih, dan jika sudah nanti mendidih, aduk dulu supaya uap panasnya berkurang. Nah, ini kira-kira sudah mulai mau mendidih, aduk terus. Sudah mendidih, matikan api dan aduk sampai uap panasnya berkurang. Kemudian masukkan pada wadah pendinginan dan tinggal didiamkan dulu sampai beku. Tahap selanjutnya saya mau bikin flan susunya. Saya butuh 800 ml susu cair full cream, kemudian ditambah dengan creamer sebanyak 50 gram. Keju oles 170 gram, saya pakai Pro Cheese. Dan 150 ml susu kental manis. Sebelum dinyalakan api kompornya, kita aduk dulu supaya creamernya tidak ada yang menggumpal. Nanti setelah dikira sudah cukup menyatu dengan susu cair, kita akan masak ini sampai cream cheese-nya mencair dengan api sedang cenderung kecil. Ini bahan terakhir, saya gunakan ubi ungu 250 gram, kemudian tambahkan 50 gram gula pasir dan 50 ml susu cair. Kita akan haluskan. Nah, ini hasilnya yang sudah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan potong Nutrijel kelapanya. Saya akan potong dadu, begitu juga dengan Nutrijel plainnya.
potong dadu juga. Selanjutnya saya siapkan cup ukuran 400 ml. Pertama kita akan masukkan dulu ubi ungunya 1 sendok makan. Kalau ingin lebih encer bisa ditambah dengan susu cair. Selanjutnya masukkan Nutrijel kelapa 2-3 sendok makan, tapi saya gunakan di sini 2 sendok makan. Tinggal menyesuaikan dengan ukuran cup yang nanti digunakan. Selanjutnya saya akan masukkan sagu mutiara 2 sendok makan juga. Dan Nutrijel plain yang warna ungu ini juga 2 sendok makan. Terakhir kita akan masukkan susu cairnya atau saya sebutnya milk cheese. Ini 3 sendok sayur. Lakukan hal yang sama ke dalam cup yang lainnya. Dan terakhir saya akan tambahkan topping keju parut. Secukupnya aja. Ini bagus banget buat ide jualan dan dapatnya banyak, saya nggak buat semua. Nah begini hasilnya, warnanya menarik banget. Ini lebih enak dinikmati, dingin dan suasananya lebih seger. Pasang stiker pada tutup cup ini, kemudian siap terima pesanan. Nah sekarang ini saya tutup dan kita masukkan ke dalam lemari pendingin. Mau tahu caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mau bikin dulu puding buah naga. Saya udah siapin cuper, kemudian tinggal tambahkan gula pasir. Masukkan 500 gram buah naga. Dan terakhir tambahkan air mineral 100 ml. Kita akan haluskan buah naganya. Ini hasilnya sudah halus, tinggal dituang pada wadah yang akan digunakan untuk masak puding. Tuang perlahan-lahan, kemudian nanti tambahkan air 500 ml. Dan nanti terakhir dimasukkan bubuk agar-agar. Saya gunakan bubuk agar-agar yang swallow, itu berat satu bungkusnya itu 7 gram. Sebelum dimasak seperti biasa, kita tetap akan harus aduk sebelumnya supaya menghindari adanya gumpalan pada puding nantinya. Masak puding menggunakan api sedang cenderung kecil, tetap diaduk sampai mendidih. Alhamdulillah pudingnya sudah mendidih. Aduk terus dan matikan apinya sampai uap panasnya berkurang. Ini uap panasnya sudah mulai berkurang. Saya akan tuang dalam wadah pendingin. Biarkan sampai suhu ruang
Setelah itu saya akan simpan di dalam lemari pendingin supaya beku. Tahap kedua, kita akan siapkan jus buah naga. Ini sama beratnya 500 gram tambah 50 gram gula pasir dan 50 sampai 100 ml air mineral. Kita akan haluskan. Ini hasilnya dan saya akan pindahkan ke wadah dan saya akan langsung simpan di lemari pendingin. Tahap ketiga, saya akan siapkan milk cheese. Ini saya masukkan keju oles 130 gram tambah creamer 20 gram dan susu cair saya masukkan 100 ml. Kemudian ini semua akan saya haluskan menggunakan chopper. Ini hasilnya, tinggal ditambah susu kental manis 100 ml. Kalau yang pingin manis boleh ditambah, dan saya akan genapkan susu cairnya sampai 400 ml. Aduk rata supaya tercampur semua bahan yang tadi. Kemudian tinggal pindahkan ke wadah pendingin dan simpan di kulkas. Selanjutnya saya masuk pada tahap penyajian. Pudingnya sudah beku dan sudah bisa untuk dipotong dadu, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Ini hasilnya, puding buah naganya sudah selesai dipotong dan ada biji selasi yang sudah saya rendam, dan ini saya menggunakan buah kolang-kaling yang sudah saya masak. Untuk wadah penyajiannya saya menggunakan cup plastik yang bervolume 400 ml. Pertama saya akan masukkan puding buah naga. Kemudian saya akan tambahkan 2 sendok makan buah kolang-kaling. Kalau yang enggak suka boleh gunakan nata de coco. Dan kalau pengen lebih lagi bisa tambahkan sagu mutiara. Ini saya langsung tambahkan jus buah naganya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kemudian tambahkan milk cheese yang sudah didinginkan. Ini bahan yang saya gunakan sudah saya masukkan ke dalam lemari pendingin semua. Terakhir kita akan berikan topping. 1 sendok makan biji selasi. Kemudian saya akan tambah topping kedua, yaitu buah kurma. Kalau sudah lihat kurma rasanya Ramadan sudah dan pemanis saya tambahkan daun mint. Nah, begini hasilnya. Cantik bukan? Dan yang pasti ini rasanya selain enak, sehat banget. Recommended buat yang mau jualan buat takjil Ramadan atau disajikan untuk keluarga tercinta saat berbuka puasa.
Sekarang saya akan coba sirsak milk cheese-nya. Sebelumnya diaduk dulu supaya jus sirsaknya tercampur rata dengan bahan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suapan kedua. Rasanya enak banget, seger, nggak terlalu asem, pas untuk buka puasa. Selamat mencoba. Mohon maaf lahir batin, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum.